Oke, mungkin, saya ingin bertanya untuk Kak Galang ya. Untuk Kak Galang sendiri bagaimana sih dari, Kak Galang nih ya, mendorong potensi wisata yang ada di Zookeeper Bali Reptile Park ini, khususnya mungkin, di bagian promosinya ya, kegiatan apa sih yang diterapkan di masa pandemi ini? Kalau untuk sekarang sih masih belum bisa ya karena suasana PPKM ya. Tapi biasanya kalau sudah, nggak masa PPKM atau mungkin ada kelonggaran dari pemerintah, kita biasanya masih tetap, open kok, gitu. Kayak kemarin kan sempat open. Jadi kemudian, untuk program-program herping-nya itu tetap jalan sama edukasinya tetap jalan. Ya walaupun, tidak semaksimal waktu normal. Oke, dari kita dari Green Bike Adventure mungkin untuk masalah meningkatkan kunjungan di masa pandemi ini mungkin agak agak sulit karena ada seperti yang tadi dibilang juga karena ada PPKM di beberapa tempat juga, tidak hanya Jawa Bali, di antar kabupaten di Bali pun ada PPKM juga, jadi itu kendala besar juga di kita. Tapi dengan adanya kelonggaran-kelonggaran, dengan diturunkannya juga level PPKM di Bali seperti sebelum-sebelumnya, jadi kita sebenarnya di sini dari kita masa pandemi ini menjadi masa kita untuk introspeksi atau mereview lagi produk-produk kita biar nantinya produk kita itu lebih bagus lagi atau bisa diterima di semua market, karena sebenarnya dulu Green Bike Adventure sendiri kita lebih istilahnya mengasih persentase yang lebih ke market Eropa ataupun market Australia atau bisa dibilang Westerner gitu. Jadi domestik mungkin sekitar bisa dibilang 40%, jadi 60%-nya itu adalah Europe gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini kita lebih bisa untuk beradaptasi. Jadi segala sesuatu atau semua usaha atau bisnis itu ketika bisa beradaptasi, bisnis itu akan bisa survive. Jadi disinilah waktu kita untuk beradaptasi. Jadi kita men-sweep market kita. Jadi kita start lagi dari awal, kita membranding brand kita untuk mencapai market domestik dengan beradaptasi dengan apa yang ingin dicari oleh teman-teman kita mungkin dari Jakarta, dari Surabaya, itu yang sering kita dapat selama ini. Jadi kita mereview produk kita, apa yang mereka inginkan dari kegiatan bersepeda ini, dan barang tentunya kita menyesuaikan dengan segala protokol kesehatan. Bagaimana pemeliharaan hewan ya, khususnya mungkin untuk yang Bali Reptile Park, karena kita tahu ya mungkin, kita ini, sedang pandemi, mungkin sedang susah kayak gitu. Mungkin boleh dibantu jawab? Nah, untuk pemeliharaan hewan sendiri tetap, normal karena, kita nggak ada istilahnya memperlakukan satwa itu berbeda dengan sebelum, PPKM ya atau waktu normal. Jadi karena, yang nomor satu di sini adalah kesejahteraan satwanya. Mereka makan tetap dengan porsi-porsi yang sudah diberikan pada sebelumnya, sudah terjadwal. Jadi tidak ada istilahnya pengurangan ataupun pembedaan dalam perawatan. Kemudian untuk perawatnya sendiri kita jadinya karena di masa seperti ini kita bagi tugas. Jadi memaksimalkan pekerjaan kita untuk mengurus satwa-satwa di sini. Nah, karena ini reptil, jadi ini lebih mudah daripada pemeliharaan hewan-hewan pada umumnya. Kalau burung atau mungkin jenis mamalia itu biasanya makan kan harus setiap hari. Nah, tapi kalau untuk jenis-jenis reptil ini seperti ular itu biasanya pola makannya dia agak berbeda karena pencernaannya lama. Dia bisa makan itu seminggu, 2 minggu atau ada yang sampai 1 bulan sekali. Tanya kepada Kak Ika ya, destinasi wisata apa aja sih yang sering dikunjungi atau yang menjadi favorit para wisatawan yang ada di Bali? Ya, tadi sudah saya sampaikan, mungkin yang paling populer itu Pantai Kuto, tapi sekarang karena ada pandemi COVID-19, jadi destinasi pariwisata yang cukup populer akhir-akhir ini setelah mungkin adanya kelonggaran PPKM gitu. Dan juga dengan memperhatikan semua protokol kesehatan, yang paling populer adalah di daerah pegunungan, di daerah
Kintamani. Jadi selain mungkin karena mereka sudah istilahnya ada cuma stuck di rumah di pekerjaan mereka, work from home, jadi selama beberapa bulan ini, jadi mereka ingin refreshing dengan melihat mungkin pemandangan yang hijau-hijau di sekitaran mereka, atau mungkin melihat danau dan lain sebagainya, melakukan camping juga. Jadi akhir-akhir ini destinasi di Bali yang cukup populer itu di daerah Kintamani. Untuk penyelamatan hewan reptil di Bali Reptile Park ini, apakah setelah hewan tersebut juga akan dilepas liarkan kembali ke alam atau berada tetap di Bali Reptile Park? Rescue yang pastinya kan beberapa itu memang harus dikembalikan ke alam, karena misalkan jenis-jenis python atau sanca yang banyak di Bali nih, yang sering masuk rumah itu kayak kobra dan segala macam, mereka tetap harus dikembalikan ke alam karena ular itu sendiri merupakan bagian penting dalam rantai makanan. Jadi kalau nggak ada ular, nanti bisa terjadinya peledakan populasi mangsanya, contohnya seperti tikus. Kemudian beberapa satwa juga nanti akan sulit untuk mencari makan. Contohnya ada burung elang dan burung hantu, karena mereka sendiri adalah predator ular tersebut. Jadi kalau salah satu bagian rantai makanan itu nggak ada, itu nanti bisa fatal. Dan satwa yang direscue juga misalkan yang tidak memungkinkan untuk dilepaskan ke alam liar di Bali itu ada. Misalkan jenis-jenis iguana, itu kenapa nggak bisa dilepaskan? Itu karena iguana sendiri itu bukan merupakan satwa endemik dari Indonesia. Di masa PPKM seperti sekarang, kegiatan cycling tetap berjalan dan ada protokol khusus untuk cycling tersebut? Nah, di masa PPKM yang sebelumnya, yang PPKM darurat yang ada di Bali, kita stop semua kegiatan karena kita pastinya mengikuti semua aturan anjuran dari pemerintah juga di sini. Walaupun itu mungkin sangat sulit sekali untuk kita untuk bisa bergerak, tapi kemarin berita baiknya sudah ada kelonggaran untuk PPKM di daerah Bali, mungkin dari persyaratan orang datang ke Bali dan lain sebagainya. Jadi kita sudah mulai aktif lagi untuk kegiatan bersepedanya, dan ada beberapa juga yang kemarin juga sempat ikut di weekend ini tur kita, dan barang tentunya kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi itu yang merupakan adaptasi kita. Jadi kita lebih sering lagi sebelum peralatan dipergunakan dan sesudah peralatan dipergunakan selalu kita rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi kita setiap mobil itu kita ada hand sanitizer juga, kita sediakan masker juga bagi mungkin wisatawan yang mungkin kelupaan juga bawa masker. Jadi kita sediakan di mobil kita, dan juga kita melakukan social distancing juga, karena dalam satu mobil gitu yang di keadaan normal yang biasanya kita bisa menampung anggaplah 6 wisatawan dalam satu mobil, mungkin sekarang kita kurangi menjadi 4 atau bahkan 2 dalam satu. Jadi itu kita selalu kita menyesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi selalu kita mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, terutama untuk protokol kesehatan, karena untuk kebaikan kita semua juga. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengikuti semua aturan ini, pandemi ini bisa istilahnya bisa menurun lagi dan kita bisa melakukan kegiatan normal lagi. Kita di Bali Reptile Park kan yang pastinya kita sudah menjadi suatu tempat ya. Jadi kalau teman-teman yang memang nggak mau ke alam, mau lihat reptilnya ya langsung datang ke sini aja. Nah, jadi sudah nyaman tempatnya, aman juga, satwa-satwanya kan semua di exhibit ya. Jadi kita bisa lihat satwanya tanpa harus kontak langsung dengan satwa-satwa berbahaya. Nah, kalau misalkan untuk masalah herping tadi kan kita juga masuk ke alam nih, kita masuk ke alam dan otomatis kita berinteraksi dan berkontak langsung dengan alam. Jadi bagaimana lestari? Nah, pada dasarnya karena kami ini juga beberapa adalah pegiat alam bebas atau orang pecinta alam. Jadi kita selalu menggunakan 3 kode etik yang wajib kita pakai ketika kita main-main ke alam. Yang pertama, dilarang meninggalkan apapun selain jejak, kemudian dilarang membunuh apapun selain waktu, dan
dilarang mengambil apapun selain gambar. Nah, itu yang kita pakai acuan supaya alam itu tetap lestari. Menurut Kak Ika Dek ini bagaimana sih kiat-kiat khusus untuk menjadikan sebuah daerah sebagai daerah wisata yang menarik bagi masyarakat serta faktor pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi daerah sebagai daerah wisata? Memang ada beberapa faktor yang bisa menjadikan suatu wilayah itu menjadi destinasi wisata. Jadi kalau di Bali itu mungkin di daerah-daerah lain juga sedang berkembang juga sekarang. Jadi adanya desa wisata. Jadi kebetulan juga ada beberapa partner dari Greenback juga yang berkecimpung di bidang itu. Jadi mengembangkan desa wisata di daerah masing-masing biar lebih dikenal lagi, baik itu secara domestik ataupun internasional. Jadi faktor yang utama adalah mungkin setiap desa itu memiliki bisa dibilang memiliki keunikan sendiri. Jadi itu yang mungkin pertama yang perlu kita gali. Jadi masyarakat asli di sana yang mungkin paling tahu apa sih yang menjadi unique selling point dari desa kita sendiri. Jadi seperti contohnya di desa Taru, kebetulan rute kita melewati desa di sana. Jadi mereka memiliki salah satu pura yang memiliki sejarah yang sangat luar biasa sekali karena pura itu merupakan salah satu pura yang dibangun ketika pertama penyebaran agama Hindu datang dari Jawa ke Bali. Jadi pura itu disebut Gunung Raung di daerah Taru. Jadi mereka membuat suatu istilahnya bisa dibilang story atau cerita dengan mengembangkan cerita rakyat di sana seperti apa pura itu dibentuk dan lain sebagainya. Dan faktor yang lain pendukung lainnya adalah ketika kita sudah menemukan apa sih unique selling point dari desa kita sendiri. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan di sini mungkin sama seperti yang sampaikan tadi bahwa kita dengan adanya destinasi ini gimana sih efeknya terhadap lingkungan atau alam di sekitar kita. Dan kebetulan di desa Taru mereka benar-benar concern untuk menjaga alam mereka sendiri di sana. Jadi mereka sekarang sudah terbentuk ada rumah kompos di sana. Jadi setiap minggu atau setiap bulan mereka rutin sekali masyarakat di sana melakukan kegiatan clean and green. Jadi kita memang join dengan program mereka di sana. Oke, apakah di Bali, mungkin khususnya di sekitar masyarakat umum di Bali Reptile Park ini, sudah siap untuk menghadapi potensi wisata yang ada di Bali? Atau benar-benar ingin menjadikan Bali Reptile Park ini sebagai tempat wisata gitu? Apakah sudah siap? Warga sekitar yang pastinya sangat menyambut baik kalau seandainya nanti apapun yang diberikan keputusan oleh pemerintah kalau kita buka pasti akan disambut baik oleh warga. Karena secara tidak langsung kan ada beberapa usaha-usaha kecil yang ada di sekitar tempat kita ini juga bergantung pada datangnya tamu ke Bali khususnya. Nah, jadi kalau mungkin dia tidak berkesempatan untuk atau mungkin lagi nggak ada niat mau beli patung di sekitar Singapadu sini, tapi dia mampir ke Bali Reptile Park terus sambil lihat, oh di sini ada jual patung juga, oh di sini ada apa namanya jual karya-karya lainnya. Jadinya ini sangat membantu mereka juga secara tidak langsung. Jadi yang pastinya akan disambut baik kok oleh warga-warga sekitar. Terima kasih. Di Bali Reptile Park ini mungkin ada nggak sih sumbangsi dari pemerintah, mungkin mulai dari promosinya atau mungkin dari pemeliharaannya, seperti apa nih? Jadi kalau dibilang sumbangsih pasti tetap ada lah ya. Dari kita kan juga punya salah satu forum besar di kebun binatang. Jadi seperti asosiasi itu. Jadi kita saling komunikasi di sana, kita saling tolong dan kita tetap dapat bantuan berupa dana. Jadi itu selain untuk operasional juga untuk satwa-satwanya di sini supaya di masa pandemi seperti ini kita tetap bisa menjaga satwa kita dengan baik dan mereka tetap sejahtera. Ya, seperti itu Mbak Cynthia.